Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Buhori dengan NIM 856607502. Di sini saya akan mempraktikkan tentang ekosistem dan tugas ini langsung diberikan oleh Ibu Maya Ekasari selaku dosen. Oke, sebelum saya melihatkan ekosistem yang ada di sini, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu ekosistem. Jadi, ekosistem darat adalah ekosistem yang berada di permukaan tanah dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, curah hujan, kelembapan. Makhluk hidup di dalamnya saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain agar ekosistem tetap seimbang. Ekosistem darat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan pembentukannya, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, tetapi berjalan secara seimbang dan berkelanjutan karena interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan abiotik di dalamnya. Ciri-ciri ekosistem darat alami itu ada 4. Yang pertama, terbentuk secara alami, bukan karena buatan manusia. Yang kedua, terdapat keanekaragaman hayati, tinggi, beragam tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, memiliki rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang alami. Dan yang terakhir itu, keseimbangan terjaga secara alami oleh alam itu sendiri. Ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang dibuat dan dikelola oleh manusia untuk tujuan tertentu seperti pertanian, perikanan, perkebunan, atau tempat tinggal. Meskipun dibuat manusia, di dalamnya tetap ada hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan tak hidup. Ciri-ciri ekosistem darat buatan itu ada 4. Yang pertama, dibentuk dan diatur oleh manusia. Yang kedua, keanekaragaman makhluk hidupnya lebih sedikit daripada ekosistem alami. Yang ketiga, sering dilakukan pemeliharaan dan pengawasan. Dan yang terakhir, tujuannya biasanya untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti pangan, papan, atau rekreasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang ekosistem, dan selanjutnya saya akan menunjukkan Di tempat sini saya ekosistem itu menemukan sendiri. berbagai tanaman liar seperti rumput, tanaman putri malu, dan semak kecil yang bertumbuh di tanah secara alami tanpa ditanam manusia. Di sekitar tanaman liar ini juga terdapat berbagai hewan kecil seperti semut, belalang, dan kupu-kupu yang hidup dan mencari makan di area tersebut. Komponen abiotik yang memengaruhi kehidupan di ekosistem ini antara lain tanah yang lembab, sinar matahari, udara, serta air hujan yang membantu pertumbuhan tanaman. Hubungan antar makhluk hidup di sini juga terlihat jelas. Misalnya, semut memanfaatkan tanaman liar sebagai tempat berlindung. Kupu-kupu datang untuk mencari nektar dari bunga liar. Tanaman liar membantu menjaga kelembapan tanah dan mencegah erosi. Dari pengamatan ini, kita bisa melihat bahwa meskipun tanaman liar sering dianggap tidak berguna, sebenarnya mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem alami. Jadi, ekosistem darat alami merupakan tempat di mana makhluk hidup dan lingkungannya saling bergantung satu sama lain tanpa perlu campur tangan manusia. Di perkebunan karet ini, kita dapat melihat pohon-pohon karet yang ditanam secara berbaris rapi oleh manusia. Tujuannya, penanaman ini adalah untuk menghasilkan getah karet yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri, misalnya untuk membuat ban atau peralatan rumah tangga. Di dalam ekosistem ini juga terdapat berbagai makhluk hidup lain seperti rumput liar, semut, kupu-kupu, cacing tanah, dan burung kecil. Mereka hidup berdampingan dan saling berinteraksi di lingkungan perkebunan ini. Selain itu, terdapat pula komponen abiotik seperti tanah, air hujan, cahaya matahari, udara, dan suhu yang membantu pohon karet tumbuh dengan baik. Hubungan antar komponen ini membentuk satu kesatuan ekosistem, misalnya pohon karet sebagai produsen, serangga dan burung sebagai konsumen, serta cacing tanah dan mikroorganisme sebagai penguarai yang menjaga kesuburan tanah. Karena manusia ikut mengatur dan mengelolanya, maka perkebunan karet ini termasuk ekosistem darat buatan.